ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ananda sekalian, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita AIK 1 pada pertemuan keempat dengan materi pendekatan dan metode studi Islam. Ada beberapa materi yang berkaitan dengan pendekatan dan metode studi Islam yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, dan kita akan mulai dengan pendekatan studi Islam. Apa itu pendekatan studi Islam? Studi Islam tentu adalah cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan pengertian pendekatan yaitu suatu cara pandang atau paradigma yang terjadi, yang ada dalam studi untuk memahami agama. Jadi pendekatan studi Islam adalah cara pandang atau paradigma studi dalam Islam untuk memudahkan manusia memahami agamanya, yaitu Islam. Kita lihat ada beberapa jenis pendekatan studi Islam. Di antaranya adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan atau cara yang membahas ajaran agama Islam dilihat dari segi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada pendekatan antropologis, yaitu studi Islam dengan pendekatan antropologis, yaitu suatu cara untuk memahami agama dengan melihat wujud keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada yang disebut pendekatan sosiologis, yaitu studi Islam dengan pendekatan sosiologi, yakni suatu ilmu yang menjelaskan tentang suatu hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada pendekatan teologis, yaitu studi Islam dengan pendekatan teologi yang merupakan suatu cara dalam memahami keberadaan Tuhan atau Allah dan untuk konsep ketuhanan yang membangun sehingga terbentuk sebuah agama dan aliran. Selanjutnya ada pendekatan psikologis, yaitu studi Islam pendekatan yang merupakan suatu pemikiran manusia dengan akal budi tentang Tuhan, tetapi usaha yang dilakukan untuk menemukan Tuhan, bukan untuk menemukan Tuhan maksud saya, melainkan mencari kemungkinan untuk mencari kebenaran tentang Tuhan. Nah, itulah beberapa pendekatan studi di dalam Islam yang sering dilakukan ya di dalam mempelajari tentang Islam itu.
Kita mulai dengan pendekatan normatif ya, yaitu pendekatan dengan agama, pendekatan membahas ajaran agama Islam dilihat dari segi Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu pendekatan normatif inilah yang paling bagus, oleh karena di dalam mempelajari agama yang digunakan sebagai dasar dalam membahas ajaran Islam adalah sumbernya, yaitu sumber aslinya sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. So, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita tentang dua hal ini. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatar rasul. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa aku tinggalkan dua perkara, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, inilah pendekatan yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan pendekatan yang insya Allah akan mengantar manusia kepada jalan yang lurus dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, oleh karena itu pendekatan normatif ini adalah pendekatan yang paling sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena dasar yang digunakan adalah dasar aslinya, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, tidak ada keraguan-raguan tentang kebenarannya. Sebagaimana Allah sampaikan, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu pula ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sunnah atau hadis Rasulullah yang sahih. Nah, jika ini digunakan sebagai pendekatan ya, sebagai alat pendekatan, maka tentu insyaallah kita akan mendapatkan pembahasan ajaran agama Islam yang betul-betul mendasar dan sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendekatan antropologis, yaitu memahami agama dengan melihat wujud keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Tentu ini ya, mereka akan melihat bagaimana wujud keagamaan itu ya di dalam lingkungan mereka hidup, sehingga tentu ya ini akan terkait dengan sejarah ya, sejarah bagaimana misalnya munculnya suatu pemahaman itu sehingga ya muncul paham atau semacam pemahaman di dalam Islam ya. Dan ini tentu anak sekalian ya harus didasari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah agar ya pendekatan antropologis ini dapat ya lurus ya, tidak menyimpan dari ajaran yang sesungguhnya. Termasuk pendekatan sosiologi, yaitu memandang Islam menjelaskan sesuatu berdasarkan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial. Tentu ini sekalian salah satu kekayaan dalam agama kita. Misalnya sholat ditinjau dari aspek sosial. Ya, apa hubungannya dengan keadaan manusia dengan lingkungannya dengan sholat itu? Tentu ini juga menarik ya. Misalnya lihat dari segi kenapa orang berjamaah. Nah, di dalam ilmu sosial disebutkan bahwa kita ini manusia adalah manusia sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, di dalam berjamaah tentu di situ kita bersama-sama dengan orang lain melakukan interaksi dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh sederhana yang bisa kita lihat pendekatan secara sosiologis. Nah, dan seterusnya pendekatan teologis, pendekatan filosofis. Saya kira
Ya, demikian kuliah singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.